Ada sebagian umat Rasulullah itu kalau membaca dengan menghafal tanpa melihat mushaf atau Al-Quran. Baghayatuhumul udmah, tujuan utama mereka ketika membaca dengan hafalan itu kena yaqra'una biha ma'a tafsilil ajri. Jadi ketika mereka membaca Al-Quran dengan cara hafalan, itu tujuan utamanya di samping ingin mendapatkan pahala, yang kedua adalah tasbihul hifdzi, memperkuat hafalannya fi sudurihim, di dalam dadanya, wa itqanihi, dan juga menancapkan hafalan itu wa dhabtihi wa tikrarihi. Orang-orang yang hafal Al-Quran itu tujuan utama yang penting adalah bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu tidak hilang di dalam dadanya. Maka berulang kali dibaca sambil juga mencari pahala. Jadi baca itu berulang kali supaya tidak lupa. Walida, oleh karena itu yarahum ghairuhum, orang yang tidak hafid, tidak hafal Al-Quran itu ketika melihat para hafid wahum yatasabaquna ayyuhum yahtimul juz'a fi aqsari waqtin, ketika melihat orang-orang yang hafid berlomba-lomba atau cepet-cepetan, ayyuhum yahtimul juz'a fi aqsari waqtin, mana di antara mereka yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, itulah yang dianggap paling hebat. Waqad sara ba'duhum, sebagian yastahdirul juz'a, bisa menghadirkan atau membaca satu juz minal Qur'ani, dari ayat-ayat Al-Quran, bi qiraatil hifdzi, dengan cara membaca hafalan wal murajaah, dan mengulang-ulang fi nahwi 15 daqiqatan. Jadi kadang-kadang orang-orang yang hafal Al-Quran itu bisa membaca satu juz itu kurang lebih sekitar 15 menit. Jadi 15 menit satu juz. Ya karena sudah lancar, tidak pakai mikir. Semua tulisannya itu sudah jelas di dalam dadanya, di hatinya, sehingga baca Al-Quran itu cepat. 15 menit satu juz. Berarti kalau 30 juz ya 15 menit kali 30 berapa? 450 menit. 450 menit itu kalau dibagi 1 jam itu 60, ya 7 jam, kira-kira 7 sampai 7,5 jam. Itu sudah khatam Al-Quran. Jadi kalau yang sudah hafal betul itu 1 juz 15 menit, maka sekitar 7 jam sudah khatam. Jadi tidak heran kalau hafid-hafid itu tuh bacaannya itu begitu cepat. Untuk yang tidak hafal tidak bisa mengikuti untuk mendengarkan bacaan. Itu pengalamannya orang-orang yang hafid. Baqad yuhibuhum man yahduru majalisa qiraatihim. Malah kadang-kadang ada yang ibu itu menganggap hina, dianggap cacat, dianggap aib. Man yahduru majalisa qiraatihim,
wayantahimuhum bihadzil Quran. Untuk orang-orang yang tidak hafal kemudian ikut hadir dalam majelis qiraatul hufat, itu ada yang ngerasani kok kelihatannya seperti ngeremehkan Al-Quran. Warubbama wasomahum bitalahubi wa adamin ihtiram. Kadang orang yang tidak hafal itu terus ngerasani itu Quran kok dikai tulinan, pembacanya nggak jelas sama sekali, sepertinya tidak menghormati Al-Quran. Itu bukan tidak menghormati, karena mereka sudah di luar kepala. Jadi yang membaca sebenarnya hatinya, kemudian mulutnya itu ngikuti, nggak nutut. Makanya kadang-kadang belepotan. Nah, orang baca Al-Quran dengan hafid itu kalau baru tahap pertama sudah hafal dengan cara begitu cepat, itu kalau tidak diulang-ulang, ya ketika baca itu sudah terbiasa begitu. Sampai disuruh ngimami sholat misalnya, ya karena biasa cepat, akhirnya disuruh pelan tidak bisa. Makanya hafid itu ada 3 tahapan. Caranya orang menghafalkan Al-Quran itu, dulu saya ketika ikut tahfidzul Quran itu oleh guru hafid itu disuruh menghafalkan pokoknya secepat mungkin. Sapiro kamu bisa cepat baca Al-Quran. Tentu sebelum dihafal itu ditaskai dulu tartilnya. Jadi tartilnya suruh baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu ditaskai dulu. Kalau tartilnya sudah benar, suruh baca secepat-cepatnya. Oke, saya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bisanya bagaimana? Secepat mungkin. Nanti kalau itu sudah khatam 30 juz, itu tidak boleh baca cepat. Sekarang kamu harus ulang hafalan itu dengan bacaan standar. Jadi mengulang, ketika sudah hafal cepat seperti itu, kemudian disuruh a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu agak susah karena sudah terlanjur hatinya itu kepengen banter. Nah, biasanya kalau baru tahap pertama khatam dari menghafalkan Al-Quran terus pulang ke rumah, itu disuruh pelan, rada angin. Nanti kalau sudah diulang, jadi syaratnya orang hafid itu kalau kepingin betul-betul menguasai, ya cepat, terus setelah itu pelan. Kalau sudah pelan itu bisa, nanti disuruh cepat lagi. Jadi diulang 3 kali. Artinya begitu hafal itu nyantai. Pas misalnya lagi kepingin cepat-cepat, ya cepat. Tamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Terus nanti nyantai ya. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa hum bimu'minin. Pelan, nanti kalau sudah cepat lagi. Wa dimanallahu alladziina amanu wa ma yaquluna illa anfusahum ma yash'urun. Bi qulubihim maradun fazadahumullahu wa lahum 'adzabun 'alim bima kanu yaktubun. Itu biasanya begitu. Sehingga kalau jadi imam atau jadi apa, itu ada standar. Maka di sini dikatakan orang hafid itu kadang-kadang baca Al-Quran 1 juz itu hanya 15 menit. Khataman hanya dibutuhkan 7 jam, itu sudah selesai. Jadi kalau umumnya itu 1 hari, mulai subuh sampai menjelang maghrib, itu kalau patungan
Artinya jamaah lah, semaan. Saya baca 1 juz, nanti ganti pamuli 1 juz, ganti Pak Imam 1 juz. Itu biasanya standar. Orang-orang hafal Al-Quran itu sehari. Nah, sehari itu kan ya sekitar berapa jam itu? Ya antara 9 sampai 10 mungkin. Tapi kalau sendirian bisa 15 menit. Nah, hal begitu itu kadang-kadang membuat orang yang tidak hafal itu mencibir. Nah, dianggap maca Quran kok saenake dhewe, gak kena dirungokno. Ya, karena memang mereka sudah tidak butuh didengarkan. Yang penting hatinya itu lancar. Wal haqiqatu anna hamal hifdzi wala siyama ba'da itmamil khatmi kabirun wa saqilun. Padahal sebenarnya orang yang hafal Al-Quran itu di dalam hatinya itu ada semacam tanggung jawab yang sangat besar. La yas'uru bihi ghairuhum, yang itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang tidak hafal. Jadi mereka berusaha membaca cepat itu istilahnya punya tanggung jawab. Jangan sampai hafalan-hafalannya itu hilang. Karena kalau tidak begitu, ya nanti mungkin sehari tidak bisa hafal. Dan Al-Quran itu walaupun mudah dihafal, tapi kadang-kadang cepat hilang kalau tidak dibaca terus. Fahum la yadruna kaifa yaf'aluna amama mas'uliyati hadzal syaraf alladzi qassahum bi rabbil alamin. Orang yang tidak hafal itu tidak pernah merasakan bagaimana besarnya tanggung jawab terhadap kemuliaan Al-Quran yang itu dititipkan oleh Allah kepada orang-orang yang istimewa, yang dikhususkan. Wa ghalibul qiraati fi Tauratil hifdzi al-mukatsafati lil Qur'anil Karim min hadzal nawu' min al-qiraa'ah alladzi samainahu qira'atul hifdzi wal murajaah. Nah, umumnya bacaan dalam majelis-majelis hafidz seperti itu, itulah yang disebut dengan qira'atul hifdzi wal murajaah. Jadi ada istilah al-hifdzi wal murajaah. Kadang orang yang hafal itu lebih mengutamakan murajaah. Murajaah itu angen-angen hafalannya dibanding mengikuti kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini misalnya ada kajian begini ini, terus ada orang yang hafal Al-Quran, ya begitu ada ngaji dimulai, terus dia keluar misalnya ke teras itu. Di sini ada ngaji, dia di teras itu duduk sambil nerawang. Kelihatannya seperti orang ngelamun. Wae mengaji nang jero ngelamun dhewe nang jaba. Itu kadang-kadang orang yang hafid itu bukan ngelamun, dia ketika duduk sambil kelihatannya nerawang itu menghafalkan Al-Quran, murajaah. Maka jangan salah sangka. Kayak ceritanya apa yang di YouTube itu, Hakim, ada pengajian, terus ada yang sudah agak tua nggak ikut ngaji, terus di teras masjid sambil duduk, habis ngaji ditegur oleh Hakim. Kok tidak ikut ngaji, daripada duduk-duduk di luar kan lebih baik ikut mendengarkan. Kemudian dia nyeledok, mohon maaf kami sedang murojaah.
Jadi seperti terpukul akhirnya. Ternyata orang yang di depan kelihatan sedang mengikuti pengajian itu dia sedang menghafal Al-Quran. Nah, itu qiraatul hifdzi wal murojaah. Sehingga kalau melihat begini-begini ini kita tidak boleh suudzon. Apalagi kalau kita tidak kenal. Ada orang terus tamu banyak, tengok-tengok ngarep tampil kelihatan yang ngelamun. Itu jangan dikira. Jangan-jangan dia itu hafid yang sedang murojaah. Sehingga kita tidak boleh suudzon ketika ada orang ketok yang ngelamun. Ya mungkin kadang juga orang yang ngelamun mikir utang ya, tapi ada orang-orang yang ngelamun itu ngelamun Al-Quran. Wa yadullu ala hadzal naw'i minal qiraati sebagai dasar qiraah model seperti ini adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ahadu hadzal Quran. Ta'ahadu ikatlah. Ta'ahadu itu asal maknanya perjanjian. Catat mencatat. Kata Rasulullah, ta'ahadu hadzal Quran. Ikatlah Al-Quran ini. Wawalladzi nafsi Muhammadin biyadihi. Demi zat yang mengendalikan nyawanya Muhammad. Lahwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uqliha. Dikata Rasulullah, orang-orang yang sudah hafal Al-Quran itu jangan sampai tidak mengikat Al-Qurannya itu karena demi Allah. Al-Quran itu lebih cepat lepas dibanding al-ibil fi uquliha, dibanding unta yang diikat di dalam patoknya. Jadi orang hafid Al-Quran itu kalau tidak diulang-ulang itu cepat hilang. Walaupun gampang dihafal. Nah itu kenapa dibikin begitu? Karena Allah kepingin menjaga orang-orang yang hafid itu supaya istiqomah, konsisten, sehingga tidak kehilangan pahala. Makanya kalau ada yang niat ngirim anaknya supaya hafal Al-Quran atau dirinya sendiri kepingin hafal, itu tidak perlu keburu khatam, harus diulang-ulang. Dipakai ngaji, dipakai sholat, kadang-kadang itu hanya sekedar untuk supaya tidak lupa. Karena Rasulullah mengatakan untuk mengendalikan Al-Quran supaya tidak lepas itu agak berat. Jadi lebih berat daripada unta yang kadang-kadang gampang lepas dari ikatannya.